Dulu ya pernah ada omongan tuh, kamu nggak cantik, nggak bisa apa-apa pasti kayak gitu. Kamu tuh nggak usah ikut ini, nggak usah ikut itu, nggak usah inilah itulah, nggak kira menang, kamu itu nggak cantik kayak gitu. Nanti gimana kamu kalau udah kerja gitu katanya. 20 kilo ya. Wow. Iya. Sampai ada omongan gini kak, kok sampai 53 sih, kok sampai sekurus ini, kamu minum obat-obatan atau apa kayak gitu. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Di segmen podcaster kali ini kita bakalan seru-seruan bareng karena kita sudah kedatangan narasumber yang akan berbagi kisahnya seputar bagaimana cara kita untuk menguruskan berat badan mungkin ya. Dan kali ini spesial karena kita sudah kedatangan bisa dibilang model juga ya. Yep. Langsung dengan Kak Laras namanya. Halo, assalamualaikum. Halo kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya bisa mampir di sini ya. Ya alhamdulillah kak. Kita culik dia dulu. Iya. Kesibukannya apa aja? Kalau sekarang sih kesibukannya kuliah sambil kerja. Oh, udah sambil kerja. Tapi siapa sangka loh ya, dari seorang model ini punya masa lalu yang mungkin bisa dibilang nggak enak gitu ya. Ya, bisa jadi. Kayak gimana? Mungkin bisa diceritakan tuh. Iya, kalau dulu itu kak ya, aku tuh pernah waktu SMK itu pernah ada di berat badan yang seberat itu mungkin. Bayangkan 74. 74. Kalau boleh tahu sekarang berapa? Kalau sekarang sih sekitar 63 gitu. Distandarkan Iya. gitu lah idealnya. Dan pernah waktu itu kak, waktu tahun 2020 itu saya pernah ada di berat badan 53. Bayangkan aja. Jadi kurus banget gitu ya. Dari 70-an itu jadi 50-an. Dari saking ininya, frustasinya palingnya, stresnya dengan omongan-omongan netizen ini mungkin ya. Emang dulu diomongin kayak gimana sih sama Banyak kak, banyak banget. Sampai itu ya pedes-pedes, dibilang gajah duduk, dibilang obesitas, dibilang kamu kelebihan 100 ini, kayak gitu kak. Tapi ya aku bersyukur kak kalau aku ada di sekarang ini. Karena yang dulu itu saya bisa belajar gitu. Oke. Tapi pas waktu kamu dibilangin kayak gitu, dihina lah bisa dibilang gitu. Kamu gimana waktu itu tuh? Perasaanmu sama responmu sama temanmu? Kalau aku sih kak lebih ke bodo amat ya. Oh gitu. Untung ya kamu orangnya yang kayak gitu Iya. Tapi ya kadang-kadang minim 2/10 kita itu pernah insecure juga. Iya, pasti ada di titik. Oh iya benar juga sih ya gitu ya. Tapi kalau boleh tahu, kalau beratnya sampai berapa? 74. 74 ya. Kalau 74 berarti untuk dari tingginya mungkin ya. Kalau tingginya sendiri berapa? Tingginya aku 163 kak. Tinggi 163. Oke. Buat Yang kamu akhirnya kamu memutuskan untuk kayaknya aku harus diet nih kayak gitu. Saya tuh pernah itu kak, dulu ya pernah ada omongan tuh, kamu nggak cantik, nggak bisa apa-apa pasti kayak gitu. Kamu tuh nggak usah ikut ini, nggak usah ikut itu, nggak usah inilah itulah, nggak kira menang, kamu itu nggak cantik kayak gitu. Nanti gimana kamu kalau udah kerja gitu katanya. Oh gitu. masih ada foto-foto yang dulu nggak? Ada sih kak. Ada ya. Iya. Nanti kita tampilin ya. Ya boleh. Bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga sih. Tapi kalau menurut aku udah tahu fotonya Kak Laras ini memang lihat aslinya, wow beda sih, emang beda jauh. Gitu kan. Dari yang Jadi satu hitam orang juga. gak sih gitu. Kalau dulu sempat di 53 ya. 53. 53. Terus kenapa sekarang naik lagi? Ya karena dulu itu kak 53 tuh banyak yang bilang kekurusan. Oh, Oke. ketika di 74 kamu dibilang kegendutan. Kalau kurus kekurusan, dibilang nggak makan ya di rumahnya ya, nggak bahagia sama pasangannya ya. Duh, Tadi ambilin jalan tengah. iya. Jadi serba salah ya jadinya. Ya udah deh, mau berat ini aja nih ini gitu ya standar. Waktu itu memang nggak pernah ikut lomba kah mungkin atau gimana waktu di masih berat badan tinggi tuh? Pernah ikut sering malah kak. Oh, sering? Iya sering. Jadi saya itu menutupi kekurangan saya menjadi kelebihan saya. Saya ikut ajang-ajang perlombaan, saya ikut organisasi di SMK itu dulu. Jadi saya tuh gak mau ngelihat, ya udahlah, kan aku pede gitu kan kak gitu. Tetap gak insecure ya. Iya. Waktu itu kan pasti nih jadi motivasi nih. Apa aja nih langkah-langkah yang kamu lakukan? Ya merubah pola makan sih kak, menjadi gimana sih kita itu harus menjadi hidup sehat kayak gitu kak. Kamu pernah gak sih tergiur dengan kayak obat-obat pelangsing kayak gitu-gitu nggak? Pernah sih kak, kayak
kayak ada iklan nih, bisa nurunin berat badan sampai 30 kilo kayak gitu. Kan biasa ya S3 marketing kayak gitu. Bener. Pernah nyoba? Pernah sih satu kali, satu botol gitu, kayak apa sih, nggak ngaruh ini kayak gitu. Iya, nggak ngaruh, udah lah gitu. Akhirnya pas diet Gitu. Saya menjaga pola makan, terus rajin olahraga gitu Kak. Olahraga kalau boleh tahu dalam seminggu berapa kali tuh? Kalau dulu ya ambis ya kan ya, 70 sampai 53. Jadi saya itu seminggu itu rutin banget buat olahraga. Seharinya per hari berapa? Per hari itu jadi pagi saya itu lari, sore itu saya itu renang, malam itu workout. Senam di rumah kayak gitu Ke Kak. orang makan ya sehari 3 kali. Iya, benar Kak. Untuk pola makan sendiri normal atau dikurangi? Dikurangi banget Kak. Jadi kalau pagi itu saya tuh tidak makan nasi gitu. nggak sarapan. Apalagi malam nggak makan nasi Kak. Jadi makan nasinya pas waktu siang. Siang aja, dan itu pun cuman kayak berapa ya, 10 sendok kayak gitu cuman. Tapi maksudnya dengan kebiasaan kamu yang makan normal dengan harus diet itu mengantisipasi rasa laparnya tuh gimana sih? Kan kadang godaannya gitu loh yang susah. Iya. Apa sih Kak? Kayak nyemil permen gitu Kak. Permen tuh. Jadi lebih kayak ke nyemil permen gitu. Jadi gak ngerasa laparnya. Dan juga kan waktu itu kan saya sibuk olahraga katanya. Jadi gitu. Tapi pernah nggak sih teman-teman ngajakin, ngumpul yuk nongkrong di sini, kan pasti makan tuh Kak. Itu kayak gimana kamu? Ya makan sih, tapi ya ayo dong berdua dong, karena aku lagi diet kayak gitu. Tahan godaan banget sih. Karena ini Kak, ambis banget buat pengen ngurusin berat badan gitu. Itu pengen menjaga pola makan yang sehat kayak gitu Kak. Akhirnya bisa turun di berapa bulan tuh? Berapa bulan ya? Setengah tahun pokoknya Kak. Sekitar 6 bulan gitu. Yang bisa ke 53. Sekitar 20 dari 73 ya? Iya, 73 itu. 20 berarti. Iya. 20 kilo ya. Wah. Sampai ada omongan gini Kak, kok sampai 53 sih, kok sampai sekurus ini, kamu minum obat-obatan atau apa kayak gitu. Gitu Kak. Jadi serba salah sih. Iya sih. Tapi memang beda ketika kita diet yang pakai obat dan yang memang alami ya kan, iya. butuh kerja keras memang. Iya. Ya, itu beda ya hasilnya. Dan kurusnya pun lebih segar biasanya. Ke badan juga lebih enteng ya kan. Iya. Dan akhirnya sekarang sudah nggak ada omongan lagi ya. Masih ada sih. Masih ada. Kurang kurus. Yang kurang kurus kamu Laras gitu. Udah deh, udah cukup. Kalau saya udah cukup gitu. Padahal udah cantik, udah kataku nih udah pas lah ya gitu. Kalau boleh tahu setelah perbedaan kamu berat badanmu yang dulu sama yang sekarang, apa yang kamu rasakan? Kayak lebih bermanfaat bagi orang-orang sih Kak, dan juga banyak kerjaan yang masuk ke saya gitu, kayak model gitu, terus freelance apa aja gitu, endorse juga masuk gitu. Berarti kamu Alhamdulillah. model ketika kamu BB-mu berapa waktu itu? Waktu BB-nya saya 58. Oh 58, udah mulai masuk Iya, tuh mau ya. ke sekarang gitu. Berarti yang selama masih berat badan tinggi 73 itu lomba apa aja yang pernah masih ikut waktu itu? Banyak sih Kak, kayak puisi. Nah terus ikut apa ya, jadi talentnya di main film kayak gitu. Pernah juga. Ikut di SMK itu kan pasti ada kayak ajang perlombaan film gitu. Memang basicnya dia produktif gitu. Mencari kesibukan sih Kak, lebih tepatnya. Dan akhirnya apa yang sudah kamu raih setelah kamu menurunkan berat badanmu? Di start saya yang 53, saya itu ikut-ikut aja sih Kak. Waktu itu ya, waktu itu ceritanya tuh ikut-ikut aja. Ikut ajang pemilihan putra-putri batik Pamekasan. Nah, setelah jalani, kok alhamdulillah gitu, kok saya dapat juara 2 kayak gitu. Tapi emang kamu memang suka dari dulu tentang dunia modeling? Suka sih Kak. Dulu itu waktu SMK ya, waktu saya gendut gitu ya. Gimana sih caranya jadi model gitu, pengen banget model foto lah, model make up lah gitu, gimana sih gitu. Pengen sih Kak waktu SMK Berarti gitu. dari sebelum turun itu kamu masih kayak ciut untuk ikut model gitu waktu itu? Iya, karena kan siapa sih Kak yang mau milih dengan gendut segitu, berat badan segitu. Siapa tahu di luar sana malah yang gendut. Ya di luar sana, kalau di sini kan Pamekasan kan Kak. Di sini malah yang ya. Gak munafik ya kalau di sini tuh. Kalau dulu kan agak gelap ya kan. Sekarang itu perawatan atau gimana sih? Perawatan Kak. Ya memang
kayak semacam pembuktian mungkin Iya. ya. Orang kalau dulu pernah dibully sekarang harus lebih termotivasi. Dan tentunya berguna lagi Kak. Iya. Gimana caranya kita itu lebih bermanfaat bagi masyarakat gitu, bagi orang-orang gitu juga. Oke, kalau misalkan kita lagi olahraga nih, terus malas, kamu gimana tuh cara menyemangati diri Iya sendiri? kan nggak selalu kamu on fire. Iya. Iya sih. Kalau saya itu Kak, saya tuh dipaksa dan menjadinya itu apa ya? Kebiasaan. Jadi harus ayo dong gitu. Paksa-paksa meskipun saya malas waktu itu ya. Malas. Jadi tuh harus ayo bangun, ayo senam, ayo lari kayak gitu. Punya semangat Iya. sendiri ya. Jadi tuh terpaksa gitu. Tapi orang tua gimana melihat perbedaanmu yang dulu Yang dulu sama sama sekarang ya. Kalau orang tua sih Kak, kalau dulu kan gemuk ya, sekarang kurus. Gak apa-apa gemuk, gak apa-apa kurus, yang penting sehat kayak gitu. iya, orang tua gitu ya. kan emang kayak gitu ya kan Kak ya. Tapi kan orang tua gak tahu ya omongannya. Iya benar. Dulu pernah gak sih, maksudnya kan biasanya kaum kaum laki-laki lebih ke perempuan tuh kayak ngeliat kalau dengan berat badan yang segini kadang agak dijauhin, merasa itu nggak sih? Dan akhirnya kamu sekarang kamu lebih banyak didekati. Ya merasa banget Kak, merasa banget. Dan apa ya, kalau dulu itu dikit-dikit banget yang deketin Kak gitu. Dan berapa ya, bisa dihitung ya. Kalau sekarang kalau ketemu Jadi sekarang sudah stuck di 60-an ya. 60-an biar jalan tengah ya, biar enggak kalau kita dengerin omongan yang terlalu gemuk, enggak gue sudah turun kok. Dengerin omongan yang terlalu kurus, enggak gue sudah naik kok geng gitu kan. Tapi ini yang harus kita tiru dari Mbak Laras ini, walaupun dia dibully gitu, diambil dari segi positifnya gitu. Gimana sih sebenarnya caranya kamu tuh melawan dengan kalau kita diomongin omongan yang gak enak sama orang kan pasti kita kan ngerasa ih apa sih. Nah, untuk melawan itu tuh gimana? Akhirnya kamu tuh sisi positifmu gitu loh yang keluar, itu gimana sih kuncinya kamu? Kalau saya sih Kak lebih bersyukur ya. Lebih bersyukur dengan apa yang saya miliki kayak gitu. Dan saya mencari kesibukan itu Kak. Mencari kesibukan dengan menutupi omongan orang-orang kayak gitu. Dan apa sih yang masih ingin kamu raih sekarang? Yang jadi target kamu. Masih banyak banget sih Kak. Sebenarnya banyak banget gitu. Yang paling. Apa ya? Terutama di tentang pekerjaan ya. Saya pengen menjadi lebih gitu dari yang sekarang. Amin. Semoga tercapai apa yang kamu inginkan. Nah, pesan-pesan buat yang nonton. Mungkin di luar sana masih ada yang berambisi juga, masih dibully orang karena body shamingnya. Iya, body shamingnya. Oke. Buat kalian teman-teman, terutama wanita, lebih bersyukurlah dengan apa yang kita miliki gitu. Kalau kita itu insecure boleh, tapi jangan terlalu banyak gitu. Kita itu membuat kekurangan kita menjadi kelebihan kita. Mencari kesibukan dengan menghindar dari omongan-omongan orang. Tentukan sendiri, definisikan sendiri cantikmu gitu. Gitu Kak. Ya. Serasa quote-nya dia tuh keikut ajang kecantikan apa gitu ya, beda gitu ya. Iya dong, kalau karena kan quote-nya orang yang pernah ikut kontes kecantikan tuh beda. tapi kan itu semua karena dia sudah melewati fase-fase Iya, sulit benar Kak, benar. Iya, benar, dan dirasakan benar. sendiri ya kan. Bukan karena hanya ikut ajang kecantikan atau apa, tapi benar karena banget. memang Iya, benar itu sulit loh ya untuk menurunkan 20 kilo dalam ya 6,5 tahun ya, 6 bulan. Iya, 6 bulanan 6 bulan. Ya itu memang sulit banget dan sudah saya rasakan sendiri. Untuk turunin 1 kilo 2 kilo itu butuh semangat. Nah, ini kayaknya Untuk naikin itu gampang banget. Iya, butuh effort Kak buat turunin berat badan itu ya. Tapi untungnya Kak Laras ini selain dia itu memang punya basic yang bagus gitu dari segi gestur tubuhnya gitu, dia punya bakat-bakat yang lain ya kan, kayak misalnya kayak puisi tadi ya kan, modeling. Emang aura bintangnya itu memang gak ketutupan ya. Kalau dulu sih Kak, saya tuh gak tahu bakatnya saya apa Kak. Gitu. Jadi mencoba Dari SMP tuh udah ada kayak ekstrakurikuler kan ya. Teater, jadi ikut gitu. Nah, ini nih bakatnya saya di kesenian. Jadi diolah terus sama saya Kak, kayak gitu sih. Pintar-pintar, cerdas dia untuk memahami diri sendiri itu tuh Iya. bagus gitu, kamu itu kita keren. harus memperdalam apa minatnya kita, bakatnya kita harus kembangkan. Iya, Nah, gitu. bener banget. Oke, thank you buat Kak Laras udah berbagi Iya, Kak. pengalamannya. Semoga yang lagi
diet juga di luar sana bisa tercapai juga ya. Akhirnya. Oke, aku Pokoknya niru harus Mbak Laras. semangat sih kak, Iya. semangat gitu. Karena kalau sudah mager biasanya wah itu cobaan kan, cobaan Lagi mager. ada pentol, cireng, wow. Gorengan-gorengan gitu ya. Nah, itu sudah makanan sehari-harinya. Oke, thank you udah di studio kita kali Oke, ini. Kak. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya, dan buat sobat RTV yang nonton, terima kasih juga sudah nonton. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Terima kasih dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.